Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Itu adalah nikmat yang paling utama. Dan di channel Karseno Pijat Refleksi membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Jangan lupa juga cek video tutorial di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur sekalian apabila sedulur sekalian membutuhkan terapi ataupun pijat mandirinya. Dan pada tutorial kali ini saya akan memijat yaitu sakit di bagian punggung, terutama di bagian belikat sampai ke leher belakang. Dan sebagaimana untuk fisioterapinya ada di deskripsi dan telah saya buatkan tutorial pada video sebelumnya. Seperti apakah pemijatan untuk bagian bahu sampai leher belakang? Sebelum ke tutorial, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi selanjutnya. Pada dasarnya sakit pada bagian belikat ataupun bagian punggung sampai ke leher itu disebabkan karena salah posisi tidur, terlalu lama menggunakan gadget, ataupun terlalu lama berada menghadap pada sebuah laptop dan lain-lain, yang mengakibatkan adalah kekencangan pada otot bagian leher itu mengarah sampai ke daerah belikat belakang, yang sehingga dapat mengurangi aktivitas ruang gerak daripada leher dan bahu kita, dan terasa sangat tidak nyaman sekali pada bagian bahu. Untuk pemijatan sendiri saya maksimalkan yaitu di daerah belikat belakang dulu, lalu mengarah ke bahu, kemudian sampai ke bawah untuk relaksasi saja, yaitu terutama untuk bagian pinggangnya. Sebelum kita lakukan pemijatan, kita cek dulu bagian mana yang mengalami spasme. Itu adalah kurang lebih spasme di bagian pinggang sampai ke pantat bawah juga merasakan sakit. Itu bagian yang kita pijat adalah bagian pantat, karena pantat juga termasuk tumpuan utama dalam beraktivitas. Pertama-tama yaitu kita beri krim dulu agar dalam pemijatan bisa maksimal, dan lakukanlah relaksasi dulu di bagian kedua otot, yaitu otot pengapit, otot kanan, dan otot kiri. Kita lakukan relaksasi kecil dulu, baru kita lakukan pemijatan secara maksimal. Kita tekan dengan telapak tangan kita di kedua belah ototnya. Kemudian untuk otot sebelah kanan kita relaksasi terlebih dahulu dengan menggunakan jari jempol kita. Kemudian untuk sebelah kiri juga sama, kita maksimalkan dulu di satu sisi, yaitu otot bagian sebelah kanan dahulu, kemudian beralih ke bagian kiri. Ini adalah di tendon otot besarnya. Kita relaksasi, kemudian kita tekan juga dengan cara memanjang.
Kemudian setelah kanan dan kiri kita relaksasi, barulah kita lakukan pemijatan, yaitu kita mulai dari pinggang. Ini adalah tekanan di kedua ototnya, yaitu kita kendurkan terlebih dahulu. Kita lakukan secara berulang kali sampai benar-benar terasa rileks dan tidak mengalami lagi spasme ataupun kekencangan pada bagian tendon otot belakang. Barulah kita mulai pemijatannya, yaitu di area punggung dahulu, tepatnya di bawah leher. Ini adalah sangat terasa berat sekali untuk bergerak, yaitu terutama untuk menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Itu terasa berat, dan saat dipijat di sini ada kekakuan, spasme, sehingga sangat keras dan merasakan sakit sekali. Namun untuk pemijatan sendiri, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu. Saya lakukan perlahan juga karena akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kita fokuskan untuk daerah bawah leher dulu, yaitu di bagian punggungnya. Setelah benar-benar rileks dan kendur, yaitu untuk otot-ototnya tidak lagi mengalami spasme, lalu kita putar di bagian lingkar belikatnya. Kita lakukan perlahan, kemudian tekanlah keras sehingga untuk spasme daerah lingkar dari belikatnya kena, yaitu untuk spasme di bagian lingkar belikat, yaitu kita pijat-pijat, dan di dalam belikat ini tepatnya di daerah tulang basah kita lakukan pemijatan juga. Ini adalah titik utama dari penyebab rasa sakit pada belikat. Kita kendurkan, kemudian kita ulangi 2 hingga 3 kali. Untuk pemijatannya sendiri, untuk awal yaitu perlahan dulu, kemudian yang kedua lakukanlah agak ditambah penekanannya. Untuk yang ketiga dan selanjutnya, yaitu kita lakukan secara maksimal agar hasilnya juga maksimal. Kemudian kita rilis dengan perlahan, yaitu dengan kita tekan belikatnya dengan menggunakan telapak tangan kita, dengan kita gunakan dorongan-dorongan dengan telapak tangan kita. Kemudian untuk otot besarnya juga kita rilis dengan cara searah dari tulang iga, tulang depan dan tulang belakang, yaitu seperti ini, keluar kurang lebih 10 cm dari tulang belakang, yaitu di luar tulang belakang. Kita pijat-pijat, kita lakukan 5 kali ke atas dan ke bawah. Dan yang seperti biasa, untuk yang pemijatan pertama yaitu perlahan dulu, kemudian yang kedua diberikan penekanan, ketiga dan keempat dan seterusnya lakukanlah secara maksimal. Tidak lupa saya ingatkan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan saya sarankan untuk menjalani terapinya yaitu setelah beraktivitas, karena dengan selesainya beraktivitas akan mengurangi
spasme atau kekakuan pada otot yang kita jalani setelah seharian kita beraktivitas. Kemudian untuk pemijatan selanjutnya, setelah pemijatan bagian otot tendon bagian atas, setelah benar-benar rileks, kemudian kita tekan di bagian pinggangnya, yaitu di otot tendonnya, lalu kita alirkan ke bawah, lalu kita putar di bagian bokong. Ini adalah untuk mengurangi dari sindrom piriformis atau miss pada bagian pantat, karena pantat adalah tumpuan utama dan kurang lebih ada 70-75% yaitu aktivitas kebanyakan itu ada pada bagian bokong, karena untuk penopang tubuh. Maka dari itu bokong sangat terasa lelah sekali, sehingga harus kita relaksasi apabila melakukan pemijatan. Seperti pada halnya pemijatan sebelumnya, untuk bagian bokong sendiri itu kita lakukan perlahan dulu, kemudian kita maksimalkan. Kemudian setelah pemijatan seluruhnya telah dipijat, kita gunakan dari tulang kepal kita untuk merelaksasi seluruhnya, dari mulai pantat kemudian sampai ke punggung. Kita ulangi 2 kali saja. Kemudian ini adalah sudah benar-benar relaksasi, yaitu kendur untuk spasme bagian tendon otot dari pengapit sebelah kiri. Untuk pemijat sendiri saya sarankan mulailah dari sebelah kiri, karena untuk sebelah kiri adalah aliran darah, dan untuk kanan yaitu sebagai tumpuan. Dan setelah sebelah kiri selesai, kita lakukan juga pada bagian sebelah kanan seperti biasa, yaitu untuk maksimalkan di daerah bahu dulu, kemudian kita putar ke arah tulang belikat, kita lingkari. Kemudian setelah kita lingkari daerah tulang belikat, lalu kita pijat di bagian tulang basahnya. Untuk tulang basahnya kita pijat-pijat seperti halnya tadi di bagian sebelah kiri. Kita lakukan perlahan dulu, baru kemudian kita maksimalkan. Setelah pemijatan di bagian belikat, yaitu tulang basah, kemudian seperti biasa, yaitu kita lakukan ke bawah juga seperti halnya otot tendon dari pengapit sebelah kanan. Kita relaksasi juga dengan cara keluar, yaitu searah dengan tulang iga. Kita pijat keluar seperti ini, seperti halnya tadi di pinggang bagian kiri. Kita lakukan juga 5 kali di bagian sebelah kanan untuk lebih memaksimalkan dalam pemijatan. Jangan lupa bagi sedulur semua yang mengalami kekencangan di bagian bahu ataupun bagian leher, cek di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Telah saya bagikan tutorial, yaitu terapi ataupun fisioterapi ataupun rehabilitasi untuk mengatasi leher dan bahu kaku. Lakukanlah terapi
leher dan bahu kaku, saya sarankan adalah untuk maksimalnya 4-6 minggu, dan setelah itu lakukanlah secara kontinu dalam terapinya agar memaksimalkan dan dapat hasilnya untuk sedulur semua. Kemudian sama halnya untuk bagian bokong sebelah kanan, kita pijat juga melingkar ke arah keluar. Untuk bagian bokong sendiri, yaitu bagian kanan dan kiri, sama juga halnya, kita pijat juga ke arah keluar. Kemudian setelah bagian bokong, yaitu kita pijat 3 kali ke arah keluar, dengan kita lakukan tekanan-tekanan di bagian bokong untuk merelaksasi, karena bokong kanan dan kiri adalah fungsinya sama, yaitu sebagai penopang tubuh di saat kita duduk, dimana untuk aktivitas keseharian yaitu kebanyakan adalah duduk. Dari duduk tersebut maka bokong akan sangat merasakan lelah, maka pada setiap pemijatan saya lakukan juga, yaitu pemijatan pada daerah bokong kurang lebih 3 hingga 5 kali pemijatan. Dan seperti biasa, yaitu pemijatan dilakukan yaitu untuk pertama-tama kita lakukan seperti relaksasi dulu, barulah kita lakukan maksimalnya agar benar-benar terasa enteng di bagian bokong dan relaksasi. Kemudian setelah bokong bagian kanan selesai, yaitu sama halnya untuk lebih memaksimalkan dan merilis otot-otot yang spasme, saya gunakan 4 tulang bagian kepalan saya bagian atas, yaitu untuk mengendurkan untuk sebagai maksimalnya, dan bagian otot atas juga saya berikan penekanan menggunakan 4 tulang dari kepalan saya. Kita lakukan 2 kali saja ke atas dan ke bawah, kemudian kita dorong ke atas juga seperti ini. Ini adalah sudah relaksasi dan sudah kendur. Dan setelah itu kita gunakan tekanan-tekanan seperti ini. Ini adalah untuk merelaksasi akhir agar tidak terjadi dislokasi ataupun kesalahan pada bagian punggung. Kemudian setelah kedua otot dipijat, saya lakukan juga relaksasi di kedua bahu dan kedua otot dengan saya pijat secara bersamaan dengan cara seperti ini. Kita lingkari juga seperti halnya di awal tadi, namun ini saya lakukan di kedua belah punggung dan pinggang. Untuk merelaksasi akhir dan untuk pemijatan akhir di bagian punggung, biasa saya lakukan setelah saya pijat dari bawah, kita tarik juga dari atas si pasien ke arah pinggang seperti ini. Saya lakukan 2 hingga 3 kali dalam menariknya ke bawah. Kemudian saya gunakan kepalan saya. Ini benar-benar sudah relaksasi dan sudah rileks, karena si pasien tidak lagi merasakan sakit apabila dipijit, karena untuk kekencangan otot sendiri sudah teratasi dan si pasien merasakan ringan dalam beraktivitas untuk bagian belikat dan punggung. Dan untuk pemijatan selanjutnya, tidak lupa juga saya pijat untuk bagian kaki belakang,
karena di bagian kaki belakang, terutama di paha luar, itu sama juga mengalami kekencangan, sehingga saya pijat juga di bagian kaki belakang untuk di kedua kaki. Untuk kaki belakang sendiri, saya lakukan pemijatan biasa, yaitu saya lakukan dari kaki sebelah kiri terlebih dahulu. Saya lakukan adalah pemijatan yaitu bagian kaki sebelah luar, bagian kaki sebelah dalam, dan bagian kaki sebelah atas. Namun saya lakukan untuk bagian betis, biasa saya lakukan maksimal, yaitu saya lakukan dari daerah atas mata kaki, karena untuk bagian tendon atas mata kaki yaitu sering sekali terjadi kekencangan, sehingga pada bagian kaki bawah yaitu mengalami sangat kencang sekali, sehingga dapat mengakibatkan sakit ataupun nyeri pada bagian telapak kaki. Dan di bagian telapak kaki sendiri juga saya pijat menggunakan tulang dari kepalan saya gunakan untuk memijatnya di bagian telapak kaki juga. Dan apabila sedulur semua mengalami sakit ataupun nyeri ataupun kurang nyaman pada bagian telapak kaki, telah saya bikin tutorial juga dan telah saya upload minggu kemarin, yaitu pijat refleksi kaki begal-begal untuk mandirinya. Dan untuk semua dari pijat ataupun terapi mandiri yang saya upload di channel Karseno Pijat Refleksi, saya sarankan jalankanlah setelah beraktivitas, yaitu menjelang istirahat, karena dengan menjelang istirahat adalah untuk mengendurkan otot-otot kita dalam keseharian kita setelah beraktivitas mengalami spasme ataupun kekencangan, dan kita relaksasi dengan terapi ataupun pijat mandirinya. Setelah pemijatan paha, yaitu sama untuk paha dalam, paha tengah, dan paha luar, kemudian kita lingkari dengan jempol kita di bagian bawah bokong, kemudian kita relaksasi atas dan bawah seperti ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai, saya lakukan juga di kaki kanan, karena di kedua belah kaki sama juga mengalami spasme atau kekencangan pada otot. Saya lakukan juga, kita mulai dari betis, yaitu dari atas persis di bagian mata kaki. Saya pijat 2 hingga 3 kali pemijatan, dengan saya lakukan relaksasi kecil juga, lalu saya maksimalkan, karena di bagian betis juga sangat terasa sekali sakit pada betis dalam, betis atas, dan betis luar. Kemudian kita jepit di betis kita dengan kedua jempol dan ibu jari kita, jari telunjuk kita. Lakukan secara berulang seperti ini. Kemudian untuk daerah tumit sendiri saya pijat juga bagian kanan dan kiri. Dan setelah bagian tumit, saya lakukan di bagian telapak kaki. Saya lakukan dengan 4 dari tulang ruas jari kedua dari 4 jari-jari saya. Saya lakukan 3-5 kali. Kemudian setelah daerah betis selesai, saya naik ke daerah paha. Itu paha dalam, paha atas, dan paha luar. Saya lakukan juga 3 hingga 5 kali pemijatan. Setelah pemijatan
di bagian paha luar, paha atas, dan paha dalam. Kemudian saya lakukan penjepitan dengan cara seperti ini dengan menggunakan jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian kita lingkari seperti ini, dan sama halnya seperti kaki yang sebelahnya, yaitu saya relaksasi menggunakan telapak tangan saya. Dan setelah selesai seperti biasa halnya, yaitu relaksasi kecil seperti ini. Kemudian setelah saya pijat, saya juga lakukan tekanan-tekanan seperti ini untuk melancarkan peredaran darah dengan menggunakan handuk yang kita biasa gunakan sebagai pemijatan. Kemudian kita tekuk kakinya. Ini adalah untuk menarik dari bagian saraf-saraf, yaitu saraf tepi, saraf vena di bagian paha depan. Apabila dilakukan tekanan seperti ini dengan ditekuk seperti ini otot pinggang juga akan ketarik sehingga menyebabkan pengembalian ataupun mengendurkan otot pada bagian pinggang juga. Kemudian untuk telapak kaki juga kita dorong ke bawah menggunakan siku kita dengan cara seperti ini, dengan cara kita pegang bagian tumitnya. Lalu untuk memaksimalkan biasa, yaitu saya tarik dengan menggunakan kaki kita tarik ke arah belakang, terutama yaitu di bagian tempurungnya. Kita tarik menggunakan satu tangan, dan satu tangan kita menahan di bagian punggung di atas pantat, kurang lebih di bagian segitiga tulang. Dan saya lakukan yaitu di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lakukan juga adalah sebagai penyeimbang, yaitu untuk adalah rileks saja bagian kanan dan kiri. Apabila sudah dilakukan seperti ini, selesai sudah untuk pijat bagian pinggang dan punggung. Kemudian untuk lebih maksimalnya, yaitu di daerah otot leher, saya lakukan pengekopan dengan menggunakan kop kering, yaitu di area saraf besarnya, yaitu di bawah leher sebelah dalam, dan kita lingkari juga untuk daerah belikat. Kita lakukan kop juga. Saya lakukan adalah menggunakan 12 kop kering untuk lebih memaksimalkan dan dapat mengurangi rasa sakit di bagian punggung sampai ke leher. Itu saya gunakan 12 kop kering dengan saya lakukan 3 kali penarikan saja, agar mengurangi iritasi ataupun melepuh dan lecet pada bagian kulit si pasien. Untuk kop kering sendiri biasa saya lakukan kurang lebih 8 hingga 10 menit saja, jangan terlalu lama karena dapat mengakibatkan lecet-lecet ataupun melepuhnya pada kulit si pasien. Setelah saya lakukan pengekopan, biasa saya gunakan penghangat, yaitu di bagian-bagian yang telah saya kop kering sebelumnya.
Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Demikianlah tutorial pijat pada bagian punggung dan leher, yang dimana sakit dari punggung belakang sampai ke leher. Semoga dapat bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek juga video-video tutorial di deskripsi Karsiono Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk menjalani terapinya yaitu pada sore hari setelah beraktivitas dan menjelang istirahat. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karsiono Pijat Refleksi.